Oke ya, selamat teman-teman, selamat malam semuanya. Kita mulai saja untuk sesi asistensi diskusi malam hari ini. Tadi kalau saya lihat di WA Group itu banyak yang mengisikan PKTA ACP dan juga KP. Oke, kita mulai aja yuk. Langsung kita diskusikan yang ingin teman-teman tanyakan dan juga saya ingin melihat progres dari teman-teman semuanya ya yang ada di Zoom. Mungkin singkat aja, nggak usah terlalu lama, biar nggak terlalu malam juga. Ya, silahkan siapa dulu nih yang tadi yang ada di Zoom, siapa dulu yang ingin dibahas terlebih dahulu? PKTA dulu atau atau PKTA ACP dulu atau KP dulu, silahkan. Kayaknya banyak PKTA ACP ya ini ya yang join ya. Iya, Pak. Oke, boleh yuk kita bahas. Siapa dulu nih yang ada di Zoom? Haris Nugroho Abid, Ilham Aulia, Izal Febrian, Elvin Gilang Tegar. Ini PKTA semua ya? Iya, Pak. Saya PKTA, Pak. Saya berkata Oke. juga, Pak. Ya, oke, sambil dipersiapkan ya. Saya tak ke toilet dulu sebentar.
Oke, tadi siapa yang mau dibahas dulu nih? Mas Haris, Mas Ilham Aulia, Elvin, Gilang Tegar. Haris ini KP atau PKTA atau ACP? PKTA, Pak. PKTA ya. Kalau Ilham Aulia, ACP, Pak. ACP ya. Ya. Oke, Elvin dan Gilang Tegar ini PKTA. Oke. Kita coba lihat di Classroom ya. Mungkin kita bisa bahas secara cepat saja. Sudah ngumpul di Classroom ya, Sudah, Pak. teman-teman yang Sudah, udah Pak. ya. Oke, oke, sip, sip, sip. Oke, ini ada, coba kita urut siapa dulu nih? Mas Haris, Mas Ilham, Mas Elvin, Mas Gilang, Mas Haris. Mas Haris di sini namanya siapa nih? Haris Prabowo. Haris Prabowo, Pak. Oke, coba kita lihat singkat. Oh, ini yang vertical urban farming untuk tanaman olerikultura di Kota Pati berbasis smart building. Mungkin ini berbasisnya diganti dengan pendekatan gitu ya. Jadi kalimatnya bukan berbasis tapi dengan pendekatan smart building. Oh, baik, Pak. Oke, terus di Kota Pati itu ada lebih rinci nggak di kabupaten apa misalnya di kota Pati terus Nah, kabupaten terus itu Hah? i- Pati itu kotanya, Pak. Kalau kabupatennya Kotanya. sama Kabupaten Pati juga. Oh, oke oke. Jadi ini sudah spesifik ya. Sudah Sudah, Pak. merujuk pada satu lokasi ya. Oke. Oke deh, lanjut ya. Nah, pengembangan ini tipe nih di sini. Oke, Oh iya, maaf, Pak. Baik, ganti, Pak. terus lanjut program studi arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, lanjut. Lanjut, bawahnya latar belakang ya. Pengertian judul ya, oke, sudah nggak perlu per kata, tapi per frase ya. Oke, Em, oke, tanaman olerikultura ini mungkin termasuk ini ya, jenis tanamannya ya, varietasnya. Oke, Iya, Pak. Itu jenis tanamannya. Biar oke, lebih spesifik itu. bagus, bagus, sudah spesifik. Kota Pati, ini tadi yang berbasis saya nanti diganti pendekatan dengan pendekatan smart building. Oh, baik, Pak. Tapi ini kok smart buildingnya ini ya, em, Tahunnya ya, Pak. iya ya, apa? Itu em, kemarin sebenarnya itu ada yang mengutip, terus ini sumber utamanya, Pak. Saya cantumin, Pak. oke 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 ya, yang memanfaatkan peningkatan teknologi dan material dalam hal struktur, peralatan peralatan sistem kelistrikan, perpipa, mungkin utilitas gitu-gitu ya. Tapi smart building itu bisa ada pengertian yang lain nggak? Coba ya, dicari-cari lagi ya. Baik, Pak. Nanti saya Aha. coba cari lagi. Oke, lanjut terus latar belakang lokasi. Oh, gambar satu, tabel satu. Oke, oke. Bumi Minatani. Bumi Minatani itu apa, tagline-nya dari Pati ya? Iya, Pak. Pati Bumi Oke, Minatani tagline. oke, oke. Nah, oke ya, hal tersebut dijelaskan itu disambung ya, dijelaskan kan kata yang dilanjutkan dengan kata kerja itu
disambung. Kalau yang di setelah kata di itu kata tempat, bukan kata kerja, maka dipisah. Ini disambung ya, berarti dijelaskan, disambung. Malah yang di bawah ini tuh malah harus dipisah karena dia bukan kata kerja. Ya, paham ya, Oh, paham Mas? Pak, maaf Pak, Nah, ini dibalik juga itu nih, berarti. didapatkan itu kan juga kata kerja ya. Jadi harus disambung juga. Iya Pak, dibalik. Di sebagian ini kan benar dipisah. Di kecamatan benar kan dipisah. Itu kayaknya sepele gitu tapi memang harus lebih teliti teman-teman ya. Terus kalau ada kata-kata yang berupa kata lokasi, tempat itu memang diawali dengan huruf besar. Pastikan ya, dicek semuanya. Kamu yang lebih paham mana yang nama tempat, mana yang bukan, mana yang harus dipisah, mana yang harus disambung gitu ya. Semuanya harus dicek. Oke, terus kalau ada istilah asing pastikan ditulis miring gitu ya. Nama tanaman, istilah asing bahasa Inggris itu semuanya ditulis miring. Oke. Latar belakang lokasi sudah, latar belakang permasalahan. Oke. Em, oke, sumber rencana. Oh, oke, ya oke deh. Terus em, terdapat banjir ya, tipu melanda di desa Tondombulyo. Hal tersebut ini sekitar S-nya harusnya kecil, gagal panen. Dikutip dari mitrapos.com. Ya, ya. Ya, oke. Terus hmm, volume air ya, oke deh. Ini latar belakang permasalahan ya. Nah, ini saya minta teman-teman setiap bab ya, ini lakukan namanya rumusan. Jadi setelah teman-teman menulis panjang gini kan di setiap subbabnya ini, terus di akhir sebelum pindah subbab itu coba teman-teman menulis satu lagi paragraf di akhir itu menyimpulkan apa bahasan yang di atasnya gitu. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman mengingat kembali sebenarnya itu kok ngomongin apa sih di atasnya itu. Jadi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau latar belakang pengambilan lokasi pada tugas akhir ini adalah nah, apa gitu. Itu ada semacam merumuskan, menyimpulkan tapi di setiap subbab aja gitu. Ya, Berarti itu itu ya. kayak rangkuman ya Pak? Betul, kayak rangkuman tapi di setiap subbab ya. Jadi misalkan subbab tentang ini buat semua teman-teman PKTA CP ya. Misalkan tentang ngomongin tentang latar belakang lokasi. Ini kan udah ngomongin panjang lebar nih data gitu kan. Nah, di paragraf akhir sebelum pindah ke subbab yang lain itu kamu bikin paragraf dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan lokasi Pati sebagai pengembangan konsep tugas akhir adalah apa gitu. Begitu juga dengan yang ini yang latar belakang permasalahan. Nanti kamu tulis di bagian akhir di sebelum pindah subbab ke latar belakang pendekatan kamu tulis. Jadi masalah yang diangkat pada pengembangan konsep tugas akhir ini adalah apa gitu. Jadi kayak ya tadi yang kamu bilang merumuskan, menyimpulkan gitu. Ya, biar nanti kalau pas dibaca tuh oh ternyata masalahnya tuh ini tuh. Jadi lebih lebih mengena sama pembaca ya. Kalau terlalu panjang kadang-kadang kan kita perlu membantu untuk menyederhanakan kembali gitu. Di paragraf akhir ya sebelum sebelum pindah ke subbab. Oke, latar belakang pendekatan Baik Pak. belum ya, belum Belum Pak, itu dicari ya. sementara baru yang atas itu dulu. Kemarin kan itu ada revisi masalah terkait judul itu Pak, Oh iya baik baik nggak apa-apa. kurang Nanti sambil spesifik. jalan. Ya Baik oke. Pak. Nanti sambil dicari alasan argumen kenapa harus smart building gitu ya. Eh, Oh iya, karena baik. apakah smart building itu hanya membahas kebangunan atau karena nanti kan kamu ada kayak bayangan saya ya ini ya kalau kamu ngomongin vertical urban farming itu kan sebenarnya kasus desainnya kompleks nih. Nggak cuma bangunan tapi mungkin juga landscape-nya juga
Misal ada kebunnya, kebun percobaan itu mungkin bisa indoor, bisa outdoor karena berhubungan dengan tanaman ya. Tanaman kan ada cara menanam secara spesifik, ada kondisi tanah. Itu kan permasalahan yang pasti muncul di kebun ya, di apa namanya lahan pertanian ya. Gimana kalau nanti mengatasi hama misalnya gitu kan. Teknologi apa nanti yang kira-kira bakal bisa membantu menyelesaikan itu? Apakah nanti dari harapannya itu munculnya di tahap membantumu dalam tahap desain. Saya tuh khawatirnya ketika kamu menggunakan smart building itu jatuhnya kayak cuman tempelan-tempelan. Maksudnya paham nggak? Jadi kayak misalkan nih, mau desainnya apa aja, tapi kalau pakai smart building nanti tinggal nambah pakai solar panel itu. Terus nanti tinggal nambah pakai peralatan jatuhnya kayak kayak HVAC tambahan gitu, bukan yang didesain sejak awal gitu. Paham nggak maksudnya Mas? Jadi kayak jatuhnya itu kayak tempelan yang sebenarnya itu nggak perlu direncanakan sejak awal gitu. Jadi bisa dimasukkan kemana aja gitu. Saya khawatirnya gitu ya. Tapi saya berharap itu bisa membantumu. Pendekatan ini bisa membantumu dari sejak mulai kamu menganalisis site, bahkan membuat zonasinya, terus menentukan materialnya, menentukan strukturnya. Karena kan konsep nih, pengembangan konsep nih. Jadi ya membantumu dalam merencanakan konsepnya gitu. Konsep kan banyak toh. Ada struktur, ada zonasi, ada material, ada gubahan, ada estetika, ada material, ada fasad, ada sirkulasi, ada macam banyak. Nah, gitu ya Mas ya. Coba jangan sampai terjebak di tempelan-tempelan aja. Karena kemarin-kemarin pernah ada yang menggunakan pendekatan smart building, itu jatuhnya kayak cuman menggunakan AC, VRF, terus habis itu menggunakan sensor em, apa? Jatuhnya kok cuman tempelan-tempelan gitu. Jadi nggak yang esensial jatuhnya. Gitu kalau kritik komentar penguji itu kemarin kayak gitu. Ya, coba ya dicari-cari lagi, dipastikan lagi pendekatan yang mau dipilih. Oke, permasalahan umum dan Baik, Pak. khusus seperti kemarin itu sudah saya pernah bahas ya, permasalahan umum, terus permasalahan khusus juga udah tak bahas. Oke, lanjut keaslian penulisan. Arsitektur high tech ya. Dia kalau kamu kamu sudah pernah baca ini belum? Punyanya Mbak Cantika ini. Sekilas sih Pak, belum sampai mendetail. Belum sampai detail ya. Kamu coba boleh baca deh kalau ada ya. Seharusnya sih ada nih. Dia mengaplikasikan arsitektur high tech-nya itu di mana? Di fungsi vertical urban farming. Apakah saya tuh khawatirnya juga high tech-nya itu cuma muncul di tampilan gitu, bukan di keseluruhan. Karena kalau kita bicara arsitektur high tech itu kan sebaiknya muncul sejak awal, kayak mulai dari proses merancangnya menggunakan simulasi misalnya kan high tech tuh. Proses perancangannya menggunakan bantuan software, simulasi struktur itu kan juga ada high tech tuh. Bahkan sampai ke pemilihan struktur yang high tech, materialnya, advance strukturnya, bentang lebar misalnya, ya kan. Terus menggunakan material yang high tech juga yang spesifik dia bisa mengontrol panas dan sebagainya. Ini menarik sebenarnya kalau kamu bisa baca, Mas. Bisa lihat dia mengaplikasikan arsitektur high tech-nya di mana gitu. Kamu juga bisa kemudian cari pendekatan-pendekatan yang serupa sama kayak high tech tadi. Apa ya kira-kira ya? Coba deh. Itu kalau pendekatan ada Pak yang di bawah Pak, tapi fungsi bangunannya beda. Hmm, oke oke. Oke, ini ya berkelanjutan. Smart building. Nah, ini kalau ini dia mengaplikasikan pendekatan smart buildingnya di mana nih, Mas?
Kalau ini tuh pada perencanaan fasadnya, Pak. Fasadnya gimana? Kalau nggak salah itu kemarin, kalau nggak salah baca itu fasadnya fasad kinetik gitu, Pak. Tujuannya? Ya untuk waktu cuaca itu misal sedang hujan atau sangat terik gitu, Pak. Itu nanti otomatis gitu. Hmm, Terus selain itu apa lagi dia? Kemarin tuh saya bacanya itu sekilas gitu, Pak. Belum Coba ya rinci. dipelajari ya. Kalau memang kamu Baik, Pak. mau pakai smart building, berarti kan kamu juga bisa pelajari itu, dia aplikasinya di mana aja, tujuannya untuk apa gitu kan. Terus caranya gimana gitu kamu juga harus pelajari itu. Kayak misalkan tadi kamu bilang fasad kinetik tadi kan, mas fasadnya bisa merespon kondisi di sekitar itu nanti dia gimana apa namanya em, meresponnya itu apa yang direspon? Apakah cahaya, apakah angin, apakah apa nih yang jadi parameter yang membuat fasadnya berubah? Nah, terus kamu coba kaitkan sama vertical urban farmingmu, kira-kira bisa ditiru nggak? Apakah nanti jadi menjadi sesuatu yang bisa bergerak ketika ada hujan tadi yang kamu bilang tadi, airnya itu responnya gimana airnya? Ada nggak sensor air dan sebagainya? Coba ya, jadi dipelajari ya tugas akhir yang serupa-serupa seperti ini. Kalau contoh bangunan smart building di luar sana kan banyak ya, di Hong Kong, di luar negeri yang dia bisa ya sama fasad kinetik dan sebagainya. Tapi apakah cuma hanya itu aja gitu? Harapannya kan nggak cuma itu aja ya, banyak ya. Itu ya, Mas Mas Haris. Pak. Oke, bab 2 belum, bab 3 ya belum ya. Dilanjutkan aja, Iya, direnungkan itu kembali. untuk daftar Hmm? pustakanya kemarin belum saya perbarui, Pak. Itu masih pakai yang kemarin. Oh Belum saya ya, update itu. oke, dilanjutkan aja, di update terus ya. Oh, Oke, baik, oke Mas Mas Haris, kita coba lanjutkan ke yang baik. lain Terima ya. kasih, Pak. Ya, mari Mas. Tadi Mas Haris, terus ada Mas siapa sih tadi? Mas Ilham Aulia ya tadi ya. Mas Ilham Aulia sudah ngumpul di classroom? Sudah, Pak. Udah ya. Namanya di sini siapa ya? Ilham Aulia. Ilham Aulia. Ya, Oh, ini Ilham Aul ya, ya. ya, Oke, ya. oke. Oke, Mas Ilham Aulia ini desainnya adalah judulnya adalah Perancangan Sport Center di Kabupaten Sleman. Nah, ini kayak kepisah ini kurang tepat ini. Menulisnya ini di ini nih. Kemarin sudah sempat saya bahas di minggu lalu bukan minggu lalu ya, hari Senin kemarin ya. Ini dipisah nih. Jadi perancangan sport center. Nah, terus di kabupatennya di enter ya, ditaruh di bawahnya di Kabupaten Sleman. Nah, terus di bawahnya dengan pendekatan arsitektur high tech gitu, benar ya. Kalau yang Mas Haris tadi udah oke kayaknya ya. Coba kita lihat judul perancangan vertical urban farming ya kan untuk tanaman olerikultura di Kota Pati. Udah oke benar. Terus di bawahnya tinggal dengan pendekatan smart building gitu atau yang lainnya apa gitu ya dengan pendekatan arsitektur arsitektur high tech ya. High tech. Oke. Coba kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut ke bawah. Nggak kebaca ya sini ya. Oke, ada. Oke, bisa kebaca di bawahnya. Perancangan sport center sumber KBBI Kabupaten Sleman. Sleman Arsitektur High Tech 2011 juga ya, 2009. Oke, oke nanti coba cari lagi yang lebih baru dan lebih mungkin cari lebih banyak lagi. Apa namanya pengertian-pengertian
Karena kalau kamu menggunakan sumber yang lama itu mungkin barangkali sudah ada yang lebih update, lebih baru, lebih relevan mungkin juga barangkali ya. Coba. Arsitektur high-tech mengarahkan untuk mencapai suatu industri estetika yang baru yang dipicu oleh pembaruan paham dalam perkembangan teknologi, namun tetap mempertahankan elemen-elemen fungsional dari arsitektur modern. Buat nanti teman-teman juga pahami ya, ini maksudnya apa sih gitu. Ada nggak parameter yang disampaikan oleh orang ini gitu. Disebut arsitektur high tech itu ketika apa sih? Teorinya gimana sih? Iya, ada berapa? Misalnya ada 7 parameter, ada 6 parameter. Jadi mulai dicari ya, jangan cuma pengertian tapi juga teorinya, prinsipnya, prinsip atau parameter untuk nanti dituliskan di tinjauan pustaka. Itu ya. Eh, latar belakang judul. Latar belakang masalah ya, bukan latar belakang judul, latar belakang masalah ya. Oke, ini saya kurang banyak melihat sumber. Eh, biasanya kalau kamu sudah nulis persen-persen gini tuh biasanya ada sumbernya gitu. Ada sumbernya dari mana ini gitu. Harusnya ditulisin ya. Ini sumber dari mana nih Mas? Sebentar Pak, agak Oh, oh, ini masalahnya nggak ada sumbernya ya, ya. nggak ada ini informasi yang jelas dari mana kamu bisa dapat informasi ini. Apakah BPS, Badan Pusat Statistik, apakah dinas Kemenpora apa sih gitu kan? Ya kan? Ini kan masih belum jelas nih dari mana. Ya Pak. Ya kan? Terus nanti juga sama. Apa masalah yang mau dibahas di sini? Ditulis kesimpulan di subbab sport center. Kamu sport center ya bener ya? Pak Kan Sport Center. kalau iya kan kalau sport center itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu pusat olahraga, pusat eh, pusat aktivitasnya olahraga. Nah, em, latihan, rekreasi maupun kompetitif. Yang harusnya kamu ceritakan itu olahraga di Sleman itu ada apa aja sih? Terus yang membutuhkan sport center itu olahraga apa? Itu nggak sih logikanya? Karena kan nggak semua olahraga butuh sport center, nggak butuh tempat, paham nggak? Ya kan? Ya. Ada olahraga yang bisa dilakukan di mana aja gitu, nggak harus pergi ke suatu tempat namanya sport center gitu kan. Olahraga lari kan nggak harus di sport center, tapi bisa di mana aja. Tapi ini kamu mencoba membuat sport center. Nah, lalu olahraga apa nih yang mau dimasukkan gitu? Kan kamu harusnya punya data tuh. Ini loh datanya olahraga yang ada di Sleman itu dan mereka membutuhkan sport center. Siapa yang bilang ini dari komunitas olahraga sepak bola atau ini dari data dinas terkait dari Pemda terkait. Mereka ada data yang menunjukkan bahwa mereka membutuhkan tempat untuk latihan, untuk rekreasi, untuk kompetisi misalnya. Jadi bisa diterima dengan logis memang butuh tempat untuk hal tersebut. Jadi em, itu diperdalam lagi gitu. Karena bukan karena saya inginnya, Pak. Saya inginnya mendesain sport center gitu. Nah, boleh. Saya inginnya mendesain sport center yang ditunjang dengan data, data yang kuat, data yang isu yang kuat. Isu itu em, isu itu seperti masalah-masalah yang muncul gitu. Kamu bisa cari koran, baca-baca koran, bisa baca-baca artikel-artikel di pemerintahan Pemkap dan sebagainya. Misalkan ada nggak terkait ini? Atau kalau misalkan kamu mau lebih spesifik olahraga tapi untuk penyandang disabilitas misalnya, itu kan juga kamu bisa lebih spesifik tuh. Olahraga apa yang
biasanya dilakukan oleh penyandang disabilitas dan mereka butuh tempat apa nih, olahraga apa nih. Nah, gitu tuh. Coba tuh, Mas. Ya, coba ya. Pak. Tapi memang gini, Mas. Perlu disadari ya, teman-teman semua ya. Ini kan nanti akan mendesain fasilitas publik nih, ya kan? Sport center itu kan dimiliki oleh pemerintah daerah gitu kan. Namanya fasilitas publik atau infrastruktur publik itu pasti harus ramah penyandang disabilitas gitu. Itu sudah pasti itu. Itu sudah kewajiban semua bangunan publik, terminal, rumah sakit yang bisa diakses semua orang itu ya, semua kalangan itu semua harus mampu menyediakan untuk semua kalangan. Jadi namanya universal design. Jadi itu sudah bukan masalah, sudah wajib ya. Jadi kamu sebenarnya nggak perlu ngangkat ini karena ini sudah pasti masalah, sudah pasti diselesaikan gitu. Nggak perlu kamu kayak kita nggak perlu bilang satu tambah satu sama dengan dua gitu. Tapi itu memang sudah wajib diselesaikan. Sama kayak ngomong arsitektur tropis, itu kamu nggak perlu bilang pendekatan arsitektur tropis, pasti kamu desain itu gitu. Iya nggak? Pasti kan di Indonesia kan. Kecuali kalau kamu nanti desainnya di bulan apa di Mars itu beda lagi tuh iklim di sana gimana gitu kan. Nah ini em, coba digali permasalahan yang memang dia itu ada dan memang ada datanya sumbernya yang kuat gitu Mas. Coba ya. 30 prestasi olahraga ini apa sih? Gitu, di breakdown lagi, ditunjukkan kayak tabel Mas Haris tadi ya. Ada tabelnya, ada diagramnya, ada angkanya, ada sumbernya gitu. Ya, coba diperdalam lagi nih Oh, Mas Ilham ya, latar belakang permasalahannya. Terus latar belakang lokasi itu kamu jelaskan ini kan hanya data Sleman ya. Tapi itu kamu jelaskan kenapa sih kok di Sleman butuh sport center gitu. Kenapa sih kok di Sleman ini membutuhkan desain dengan pendekatan high tech? Emang kenapa sih? Emang di Sleman ada apa sih? Emang di Sleman ada ada tren apa sih yang membuat sport center ini harus ada? Apa sih yang membuat high tech ini bisa diaplikasikan di Sleman? Emang di Sleman tersedia material yang high tech? Emang bisa kondisi tanahnya? Emang bisa kesediaan material untuk membuat bangunan dengan high tech? Karena kadang-kadang ada lokasi yang membuat dia itu terbatas, tidak bisa diakses jauh ketersediaan material, lokasinya di tengah laut kan susah tuh. Nah ini juga mau bahas Mas. Sleman tuh kayak gimana sih? Apakah sudah tersedia sport center? Ya, datanya sport center di Sleman gimana gitu? Ya, coba ya. Jangan-jangan tidak relevan, tidak bisa diaplikasikan di di apa namanya Sleman gitu loh. Khawatirnya. Itu ya. Sama juga pendekatan itu juga kemarin juga sudah saya jelaskan coba gali masalahnya. Terus kira-kira pendekatan ini bisa masuk kemana gitu. Sport center, sport center bangunan bangunan apa namanya olahraga di mana-mana permasalahannya itu kan kenyamanan pengguna. Dari mulai aksesnya, dari mulai pencahayaannya, dari mulai penghawaan, terus utilitas, terus struktur yang bisa menampung sebanyak itu orangnya, ya kan? Itu kan permasalahan yang selalu muncul di semua sport center. Itu kamu bisa berangkat dari situ loh. Kamu mau coba menyelesaikan dengan pendekatan apa nih yang bisa menampung semuanya gitu. Apakah high tech bisa menjawab permasalahan itu? Nah, kira-kira nanti high tech-nya muncul di mana ya? Nah, itu coba nih kamu argumenkan di sini gitu. Jadi urutannya itu kamu sampaikan dulu masalahnya ya. Ini tiba-tiba kamu ngomongin metode pendekatan ini diambil karena dapat memberikan keunikan pada rancangan sport center. Ini kayak kamu ngasih obat, tapi kamu belum tahu sakitnya apa. Paham nggak? Jadi kalau kamu pergi ke dokter, itu base-nya diobservasi dulu. Oh, gejalanya apa, Mas? Oh, ini matanya merah. Terus kalau kena air perih gitu. Terus biasanya ada 3 gejala atau 4 gejala, baru kemudian dokter itu memberikan em, apa istilahnya tuh?
oh kamu sakit A, B, C, obatnya ini gitu. Paham ya maksudnya ya, teman-teman ya? Ini kamu jangan sampai kebalik. Kamu ngasih obatnya dulu baru cari sakitnya. Enggak kan? Tapi kamu cari sakitnya itu apa, baru kamu tawarkan obatnya. Terus besok diobservasi lagi. Oh, setelah dikasih obat ini membaik atau enggak gitu kan. Itu namanya alternatif. Kayak di desain itu kamu bikin alternatif A, oh ternyata desain ini nggak menyelesaikan masalah ya banyak masih kurangnya. Berarti kasih lagi alternatif B atau ditambah dosisnya, ditambah lagi aplikasi yang lain gitu. Paham nggak? Jadi kayak gitu toh, teman-teman itu mengobservasi dulu masalahnya baru memberikan obatnya. Yang kebanyakan terjadi tuh memberi obatnya dulu, tapi nggak tahu sebenarnya masalahnya apa sih yang mau diselesaikan gitu. Jadi ya nanti mencari-cari jadinya masalahnya. Padahal nggak ada di situ, padahal nggak ada di sport center masalah itu, tapi dicari, jadi masukkan gitu. Iya kan? Coba ya, Mas Ilham. Ya, Pak. Oke, gitu. Nah, kalau misalkan kamu ingin membuat bangunan yang memberikan keunikan, apakah nggak lebih cocok menjadi ikon gitu? Apakah Jogja itu Sleman itu butuh bangunan yang ikonik gitu? Kalau butuh ya kamu berarti di sini harusnya kamu cerita bangunan di Sleman itu membutuhkan identitas kota misalnya gitu. Tapi apakah butuh sport center? Kan pertanyaannya jadi itu kan. Apakah harus yang ikonik itu sport center gitu? Ya toh? Coba nanti dicari deh. Di Jogja tuh sport centernya ada apa aja sih? Olahraganya apa aja sih? Butuh enggak gitu? Kompetisi apa sih? Sepak bola misalnya apa sih yang emang ini pencarian data itu ya teman-teman ya. Itu 50% dari tugas akhir. Jadi memang kalau kamu udah ketemu masalahnya, itu sebenarnya tugas akhir udah selesai, ya kan? Itu sebenarnya kalau kamu sudah dapat masalahnya, itu tugas akhirmu itu sebenarnya udah 50% dipegang gitu. Kamu udah paham masalahnya apa, itu selesai. Ya sambil jalan ya, dipahami. Terus, oh ini ada yang chat. Oh iya, silahkan kalau ada yang ada kegiatan yang lain ya. Oke, pusat olahraga apa ya? Nah, itu kan jadi penasaran juga nih saya nih, apa ya olahraganya ya? Pingpong, badminton, olahraga indoor, outdoor, atau apa nih? Olahraga air, olahraga... Karena kalau kamu bilang sport center tuh kayaknya saya kira lengkap banget ya. Ada air, olahraga air, ada olahraga apa, atletis, ada olahraga apa aja gitu. Basket, sepak bola. Ya, itu ya, coba ya dicari ya. Terus masalah umum sebenarnya sudah saya bahas kemarin di pertemuan minggu lalu, tidak perlu sepanjang ini. Mungkin Mas Ilham apa cek-cek video yang sebelumnya ya. Cukup dirubah jadi bagaimana merancang sport center di Sleman. Itu kan kalau masalah umum. Kalau masalah khususnya bagaimana merancang sport center di Sleman dengan pendekatan arsitektur high tech ini udah bener. Oke, yang masalah umum ini terlalu panjang. Tujuan, sasaran, lingkup pembahasan, manfaat penulisan, sistematika penulisan. Keaslian penulisan belum ada ya. Kamu belum cari yang judul yang serupa, Po. Ya, Pak. Tapi belum saya masukkan, belum Soalnya saya ini, rangkum. saya kira ini sudah masuk minggu ketiga ya. Ketiga atau kedua, ketiga ya. Ya harusnya sudah dapat gitu. Jangan berlama-lama. Harusnya itu meskipun mencari judul juga keaslian penulisan dicari gitu. Jangan nunggu apa ya di akhir-akhir ya. Karena nanti kalau baru nyadar di akhir loh kok judulku ada yang sama ya. Ini harus ngubah lagi nih. Ya, coba ya Ya, dicari Pak. dari sekarang gitu. Jangan nunggu-nunggu. Karena udah minggu ketiga. Saya rasa harus lebih cepat nih Mas Ilham nih ya. Jangan nunggu saya cek gini terus baru dirubah tapi coba sambil jalan terus itu. Ya, coba ya Sport Hall, Sport Center. Nah, peningkatan prestasi olahraga emang di Sleman ada prestasi olahraga apa sih gitu kan? Apakah semua olahraga berprestasi itu yang
bina atau yang sebenarnya yang sedang tidak berprestasi itu yang dibina. Coba di Sleman kayak gimana kebijakannya, coba dicek. Pengertian olahraga, tujuan olahraga ini sebenarnya nggak begitu penting untuk dimasukkan ke tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka itu yang nanti akan kamu gunakan untuk landasan dalam mendesain. Kalau saran saya ya cari yang berupa apa sih standar yang namanya sport center tuh isinya apa gitu, besaran ruangnya ya kan, dimasukkan nanti di bawah macam-macam olahraga, macam-macam klasifikasi teknis gedung olahraga. Oh, ada tipe-tipenya. Ini juga kalau kamu sudah tahu tipe apa yang akan kamu rancang, ini masukkan ke dalam judul ya. Jadi lebih spesifik lagi judulnya. Jadi nanti kamu tinjauan pustakanya itu nggak perlu jelasin apa yang dimaksud tipe A, tipe B, tipe C, tapi langsung kamu merujuk pada tipe yang akan kamu desain gitu. Karena kenapa sih? Karena gini, apa saya tuh sadar betul sih, namanya tinjauan pustaka tuh tebel banget. Teman-teman mahasiswa TA tuh tebel kan, tebel tugas akhir, tapi tebelnya itu tinjauan pustaka. Jadi kayak isinya teori semua, tapi yang bagian analisis cuman 5 lembar itu apa ya? Kayak ini kan copy paste doang ya. Buat apa gitu? Buat apa kamu banyak-banyak memberikan tinjauan pustaka tapi nggak dipakai untuk mendesain? Kan ngapain ya? Iya kan? Langsung aja gitu cari yang sekiranya mau dipakai untuk mendesain. Kalau nggak penting nggak usah dimasukin gitu. Karena mengurangi apa? Mengurangi terjadinya indikasi plagiarisme gitu loh teman-teman. Memang plagiarisme itu banyak sekali terjadi di bagian bab 2 ini. Karena dia cuma copy paste aja tanpa mencantumkan sumbernya, mensitasi dengan baik dan benar. Itu ada caranya ya. Ada etikanya. Nah, etikanya ya. Jangan sampai ini kemudian menjadi masalah ke depannya gitu. Kamu mudah saja kan copy paste, ini nggak akan dicek kok gitu. Tapi ya sekarang zamannya itu artificial intelligence itu kan bisa ngecek ini terjadi kemiripan dengan file di mana. Oh, langsung ketemu Mas, Mbak, Mas ya. Jadi langsung bisa dicek itu. Ini paragraf ini tuh munculnya di tugas akhirnya siapa. Itu langsung bisa ketahuan gitu. Ya, makanya kalau ini ada sumbernya tuliskan sumbernya. Ada ada citasi yang benar gunakan gitu. Oke, gitu ya, inside out. Nah, ini prinsip arsitektur high tech ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nantinya kalau misalkan kamu mau pakai arsitektur high tech, berarti kan kamu akan mengaplikasikan 6 prinsip ini ke dalam desain, ya kan, Mas Ilham atau teman-teman yang lain yang akan menggunakan pendekatan ini, kamu wajib memahami apa sih maksudnya inside out. Contoh pengaplikasiannya di mana sih? Ya kan? Makanya nanti kamu perlu mencari studi referensi, studi kasus. Ya, apa sih maksudnya celebration of process? Apa tuh maksudnya keberhasilan suatu perencanaan? Apa, oke. Wajib harus kamu pahami loh. Iya kan? Wajib harus kamu pahami masing-masing dari prinsip ini. Apa nih maksudnya transparansi, layering, movement? Masalah apa yang mau diselesaikan dengan prinsip ini? 6 prinsip ini kan menyelesaikan permasalahan sport center enggak gitu. Ya kan? Coba ya dicari loh. Ini wajib karena nanti ujian itu pasti akan ditanya itu oleh penguji ya. Penguji itu pasti akan tanya pemahamanmu terhadap pemilihan pendekatan. Pak, sedalam apa kamu memahami pendekatan itu dalam perancangan? Contohnya ada nggak bangunan yang sudah terbangun? Ada nggak bangunan yang bisa dijadikan referensi sebagai eh, dasar dalam merancang gitu? Aplikasinya apa aja? Gitu ya Mas Ilham dan teman-teman yang lain. Coba Ya, Pak. dipastikan kamu paham buat kamu sendiri ya. Saya tuh nggak ada manfaatnya buat saya kok, ini buat kamu, buat Mas Ilham dan teman-teman yang lain semuanya ya. Metode daftar pustaka sudah dibagi jadi beberapa ya. Oke, nanti diurutkan cara-cara menulisnya. Oke, gitu teman-teman ya. Bab tiga itu metode. Metode itu nanti utamanya itu teman-teman harus membuat yang namanya diagram. Diagram alur
pola pikir. Urutannya apa saja sih kalau dalam mengerjakan PKTA itu? Mengetahui masalah, terus membreakdown menjadi beberapa masalah, terus gimana cara menyelesaikan masalahnya, bagaimana cara menganalisisnya, itu diagram itu di metode di diagram alur. Nah, di situ muncul di situ. Ya, contoh contoh tugas akhir banyak. Saya kira kamu bisa baca, bisa lihat seperti apa dia membuat diagramnya. Gitu ya, Mas Ilham. Yang berikutnya ada Terima siapa lagi? kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada Mas Nono Herno Gilang Yoga. Tadi siapa tadi yang di Mas Nono kayaknya baru datang ya. Tadi Mas Gilang dulu ya. Hadir, Pak. Oke, Mas Gilang dulu boleh ya. Mas Gilang udah ngumpul di ini. Sudah, Pak. Udah ya, coba kita cek ya. Paling atas sendiri, Pak. Oke, oke, siap. Oke, perancangan Mountain Resort. Nah, tadi sama ya. Saran saya ini dipisah judulnya. Jadi perancangan Mountain Resort. Nah, terus di enter, taruh di bawahnya di kawasan Ngargoyoso. Terus ini di spasi apa namanya? Di enter ya, di enter dimasukkan bareng dengan pendekatan arsitektur ekologis. Jadi kalau seperti ini kan kayak nggak nyambung nih. Perancangan Mountain Resort di kawasan Ngargoyoso dengan pendekatan arsitektur ekologis. Paham ya teman-teman ya, ini coba disesuaikan judulnya, di enter, diberi spasi yang tepat supaya konotasinya tepat gitu. Oke, lanjut, lanjut berikutnya, yang berikutnya pengembangan konsep tugas akhir. Ya, oke, perancangan konten. Kalau ada istilah asing itu ditulis miring ya. Tadi sudah sempat kita bahas istilah-istilah asing semua ditulis miring. Terus barang pengertian judul, perancangan Mountain Resort Ngargoyoso, pendekatan arsitektur ekologis. Oke, sudah sesuai. Tinggal cari sumber-sumbernya yang update. 95 ya, bener ya. Ini lama sekali ya. Emang sumber aslinya atau gimana nih? Mountain Nanti Resort. bisa saya cari lagi, Pak, yang terbaru, Pak. Ah, boleh, boleh. Barangkali ini emang sumber awalnya dulu ya, Mountain Resort. Nggak tahu nih masih relevan nggak ya? Coba. Oke. Memiliki akses ke lereng gunung. Oh, wow. Berarti nanti bisa mengakses lokasi di sekitar ya. Menjadikan keindahan alam pegunungan sebagai daya tarik. Berarti harus di pegunungan ya nanti lokasinya ya, Ngargoyoso. Ngargoyoso berada di Kabupaten Karanganyar, berada di lereng Gunung Lawu. Berarti nanti ada view yang dibahas nih, ada pegunungan Gunung Lawu tuh seperti apa sih kondisinya gitu kan. Menariknya di mana gitu kan. Harusnya kamu punya punya informasi ini. Punya informasi tentang jumlah wisatawan yang datang ke Gunung Lawu. Punya informasi terkait hotel-hotel yang apa akomodasi yang sudah ada di sekitar Gunung Lawu apa aja. Apakah sudah ada resort, apakah sudah ada hotel gitu kan? Harusnya kamu punya datanya tuh. Terus kamu juga punya data pembanding kayak misalkan harga gitu, misalkan lokasi akomodasinya di mana aja. Jadi kamu bisa membantu menentukan di mana nanti lokasi yang lebih spesifik akan kamu gunakan. Harusnya ya, harusnya kalau saya pahami harusnya kamu punya data itu nantinya. Latar belakang permasalahan bidang pariwisata. Oke. Ini kan kamu bilang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, ini sebaiknya dilengkapi dengan data ya. Sama seperti yang saya minta ke Mas Ilham tadi. Data berupa apa sih? Grafik, tabel, dari Dinas Pariwisata, ya toh, dari lokal maupun yang mancanegara seperti apa gitu. Kalau kamu mau berangkat dari nasional dulu boleh. Jadi ngomongin permasalahan itu bisa urut dari yang besar dulu secara secara umum, terus baru mengerucut ke ini ke lo.
ke lokasi yang akan kamu rujuk gitu. Itu boleh. Indonesia akan menjadi, misalnya Pak Sandiaga Uno kan Menteri Pariwisata tuh, gitu. Punya rencana apa sih terhadap pariwisata di Indonesia tuh? Ngomongin apa sih dia? Terus kamu kerucutkan lagi sampai ke Gunung Lawu gitu. Kayak misalkan Indonesia Emas 2045 itu terus kerucutkan lagi apa itu? Atau yang kayak Jakarta tuh kan akan ditinggal jadi, bukan jadi ibu kota lagi, tapi jadi di DK, DKK, daerah khusus ya, daerah Kabupaten, saya lupa namanya. Karena akan dipindah ke IKN kan, jadinya kan dia bukan ibu kota lagi. Nah, itu kan jadi isu tuh, gimana Jakarta mau dibuat jadi seperti apa. Nah, ini banyak sekali tipunya nih, Mas Segilang ya. Eh, Tipunya ini saya nggak tahu, kayak ini apa, banyak yang perlu dibaca sendiri lagi gitu. Karena ketelitian itu menurut saya jadi salah satu indikator bahwa seberapa serius dia mengerjakan tugas akhir. Biasanya saya cek dari situ dulu. Kalau dia menulisnya itu tidak serius, ada banyak sekali tipu tuh, saya mendapatkan indikasi bahwa ini orangnya nggak teliti dan nggak serius untuk mengerjakan tugas akhir gitu. Jadi biasanya yang saya lihat pertama kali itu kayak penulisan apa, kata sambungnya, terus ada yang tipe apa enggak gitu-gitu ya. Itu itu simple banget masalahnya ya. Itu sesuatu yang sebenarnya em, nggak perlu diujikan gitu kan. Bener ya, teman-teman ya. Sesuatu yang sebenarnya ini sepele banget gitu. Tapi menurut saya ini poin penting dalam mengerjakan PKTA CP ya. Kalau memang serius itu biasanya saya lihat tulisannya itu apa, eh, rapi gitu kan, terus tidak ada typo gitu-gitu. Gitu, Mas Gilang, ini banyak sekali. Sekilas tuh langsung kelihatan gitu. Kayak misalnya ini ya, Iya, Pak. industri, terus habis itu ada S yang besar di sini, di area disambung gitu kan. Ini menurut saya harus segera dirubah, jangan sampai nunggu besok ujian ya. Nanti saya tuh khawatir aja penguji itu ya, apa, me- ngecek, emang harus ngecek, emang penguji pasti ngecek sih sampai ke penulisan gitu, sampai ke teknis penulisan, sampai ke cara mensitasi gitu dan sebagainya, cara menuliskan sumber ya, terus kayak ada dialog enggak, gambar yang dimasukkan gitu, gambar ini apa sih, ngomongin apa sih itu. Terus ada jelas penjelasannya ya, gitu, Mas Mas Gilang. Bisa dilihat dari gambar sebaran peta wisata Kabupaten Karanganyar di atas. Nah, gitu mungkin ya. Bisa dilihat dari gambar 1.1 tentang sebaran peta wisata Kabupaten Karanganyar. Nah, misalnya gitu ya, ada dialognya. Eh, Tempatnya yang berada di sekitaran dataran tinggi membuat wisatawan banyak yang menghabiskan waktu liburannya untuk berkunjung ke kawasan wisata yang ada di Karanganyar. Ini panjang banget ini kalimatnya nih. Ini em, ini sebenarnya mau ngomongin tentang ini ya, apa, alasan kenapa wisatawan banyak menghabiskan waktu liburan di situ ya, karena salah satunya adalah karena lokasinya yang strategis, yaitu berada di sekitaran dataran tinggi, sehingga apa ya dampaknya, sekitaran dataran tinggi itu datanya, misalkan kamu buat ada data cuacanya apa data yang membuat dingin atau apa sih gitu loh, atau apa sih yang memang ada data kunjungannya, jadi lebih lebih konkret gitu ya. Konkret, lebih lebih valid ya, ada datanya kan, ada per tahun naik misalnya, atau apa sih yang, coba ya. Oke, ini objek-objek wisatanya. Nah, oke, objek wisata sudah ada, tinggal ada nggak data yang menunjukkan kalau orang yang datang ke objek wisata ini bertambah, meningkat, sehingga membutuhkan akomodasi itu, dan data akomodasinya seperti apa.
Ada nggak eh, sudah ada berapa gitu? Kira-kira karena nanti gini ya, Mas Gilang, kalau saya boleh sampaikan, kalau kamu mendesain akomodasi, pasti yang akan ditanya itu butuh berapa kamar sih? Ya nggak, logikanya. Kamu mau bikin Iya. kamar kos di Jogja, memang jumlah mahasiswanya banyak, butuh kamar berapa? Jadi biasanya penguji itu akan bertanya terkait itu, berapa jumlah kamar yang dibutuhkan gitu. Terus dari mana kamu bisa mengatakan jumlah kamar itu? Ya dari data pengunjungnya kan gitu kan. Ini meningkat tiap tahun, maka ada rumusnya ya. Kalau nanti Mas, saya kan kebetulan itu tugas akhir saya itu kemarin kan desain hotel tuh. Ya sama ya akomodasi ya. Bedanya kan kalau hotel itu kan ada bintangnya gitu kan, ada jenisnya juga, ada city hotel, ada apa namanya butik hotel, ada itu ya beda, ada bintang. Nah di tugas akhir yang saya kemarin itu saya perlu merumuskan jumlah kamar yang akan di apa namanya di desain gitu. Misalnya dari kunjungan wisatawan per tahun ketemu 1 juta pengunjung gitu. Terus kemudian dirasiokan 10%-nya, jadi 100.000 gitu kan. Nah di Jogja itu sudah ada 10 hotel gitu. Sudah terpenuhi dari 100.000 itu sudah terpenuhi 80%. Jadi kan tinggal 20.000 pengunjung. 20.000 pengunjung ini belum belum dialokasikan akomodasi tambahan gitu kan. Nah, dari situ saya mengajukan eh, berapa persennya dari 20.000 itu. Nah, nggak nyampe 1%, cuma 0, berapa gitu. Jadi saya buat 200 kamar gitu terbagi dalam 8 lantai. Jadi satu lantainya nanti ada 200 bagi 8 itu berapa? Eh 25 kamar gitu ya. Kan jadi gitu kan, jadi lebih konkret tuh. Jadi kamu punya acuan juga nanti programmingnya gimana gitu. Butuh berapa kamar. Ini tuh kayak kamu ngerjain studio, tapi kamu yang mencari, menggali masalah dan menyelesaikan solusinya juga. Jadi kayak kalau di studio kan kamu given ya masalahnya udah dikasih tahu, terus program ruangnya juga kadang-kadang udah dikasih tahu gitu kan, berapa lantai dan sebagainya. Nah, kalau ini tuh kamu merumuskan sendiri gitu, mencari sendiri. Jadi latihan itu apa? Berpikir berpikirnya menyeluruh dan logis bertahap gitu ya. Berpikir berpikir holistik ya, berpikir menyeluruh, masalah, solusi. Dari mana masalahnya, solusinya bagaimana. Gitu Mas Gilang ya, coba dicari. Iya. Karena apa? Karena kalau kamu nggak dapat data itu, kemarin tuh banyak sekali mahasiswa tugas akhir yang kemudian bingung loh. Saya butuh berapa kamar ya Pak? Lah aku ya nggak tahu Mas. Gimana? Kamu yang sebagai tanggung jawabnya kan, sudah sebagai desainernya itu kan kamu nih. Kira-kira berapa? Kamu mau membantu berapa persen akomodasi gitu? Akomodasi ya, bener ya, kan tersedianya akomodasi gitu. Yang dari segi standar dan nyaman ya. Nyamannya kan biasanya ada bintang, tapi kalau resort ini apa nanti ya nyamannya ya. Nah, kamu perlu cari juga standarnya, ukuran kamarnya dan sebagainya, fasilitasnya. Oke ya, coba ya. Oh ini sudah ada nih data akomodasi Kabupaten Karanganyar. Jumlah hotel 12. Eh, jumlah hotel 12. Yang non bintang 176. Nah, terus ini kan ada kamar nih 1.700. Terus kira-kira butuh berapa yang sekarang ya? Kira-kira bisa kamu jawab nggak nanti itu di PKTA-mu tuh, ya kan? Iya, Ya, Pak. itu ya tujuannya itu tuh menemukan berapa kamar yang akan dibuat gitu. Oke, latar belakang lokasi di atas. Em, Total pembagian wilayah. Em,
lokasinya tadi kan di pegunungan ya katanya tadi ya, Iya, topografi. Pak. Oh ini ada ya, oke. Yang Karanganyar tuh yang ini. Oh, terus dibahas juga ya berarti ya. Apa dampaknya dengan kondisi ini gitu? Apa nanti kira-kira pengaruhnya sama desain resort? Apakah jadi keuntungan? Apakah jadi masalah dengan ketinggian itu ya? Ketinggian itu biasanya dampaknya ke aktivitas. Nah, kira-kira aktivitasnya bisa nggak ditunjang dengan resort? Aktivitas outdoor, aktivitas indoor, harus menggunakan penghawaan tertentu nggak? Atau menggunakan struktur apa bangunannya? Karena ketinggian itu kan em, em, pengaruhnya juga ke sana ya, ke apa namanya, udara, ke kondisi tanah, ke apa gitu, lokasi ini. Coba Karanganyar ya yang kamu pilih ya Mas ya, bener ya? Anu Pak, itu yang Ngargoyosonya Pak. Oh Ngargoyosonya ini berarti kan ini 1000 mdpl ya kan, lebih tinggi lagi berarti malah, ya kan? Iya Pak itu Pak. Nah itu nanti kamu kira-kira apa nih dampaknya? Karena kan kamu ngomongin ini latar belakang lokasi. Adakah pengaruh itu terhadap perancangan yang akan kamu lakukan? Misalnya apakah akan mempengaruhi pemilihan struktur, akan mempengaruhi kondisi tanah, akan mempengaruhi aktivitas apa nih kamu ceritain gitu di sini. Itu. Itu ya. Terus eh RT RW, rencana tata ruang dan wilayah. Gimana sih di sana? Yang khususnya di Ngargoyoso. Coba. Ya ini aku masih em, banyak data-data yang dimasukkan gini tapi nggak dibahas. Maksudnya ngomongin apa sih? Tujuannya ngomongin ini apa sih? Apa data jumlah penduduk ini nanti kira-kira relevansi ke permasalahannya apa sih? Apakah apakah jumlah penduduk per kecamatan ini ada pengaruhnya dengan daya beli akomodasi misalnya? Kayak pengeluaran pendapatan per bulan. Kalau umur apa ya pengaruhnya ke resort ya? Apakah resort itu hanya untuk umur-umur tertentu? Apakah apa nih yang mau diceritain dari demografi ini? Ya Mas ya. Ayo masalahnya kamu ngomongnya 44 di mana rata-rata umur masih produktif untuk bekerja loh. Apa ini? Ngomongin resort tapi kok tentang bekerja gitu. Apa ya? Kayak belum ada relevansinya, betul nggak? Ya nggak? Ngomongin resort tapi kok ngomongin umur produktif. Apakah yang mau ke resort itu orang-orang dengan umur produktif atau malah yang ke resort itu umur-umur yang sudah pensiun atau siapa sih yang ke resort itu Mas? Kalau menurut Mas Gilang, Kalau untuk yang ke resort itu lebih ke umum sih Pak. Kemarin itu ini Pak, maksudnya itu saya kan ngasih data itu kan di sana itu kasih masih kayak ini Pak apa banyak yang nganggur, kayak lapangan pekerjaan. Nah itu kayak umur segitu untuk mengelola resortnya gitu Pak kemarin. oh Pengennya kayak gitu. gitu. Iya, iya Pak. Itu Terus tak jawaban masukin ini ya datanya. Pak Gubernur nih, Pak Wali Kota ini mencarikan lahan pekerjaan. Ya wes, tapi kan sebenarnya kita arsitektural ya, permasalahan arsitektural ya yang diselesaikan arsitektural aja. Coba nanti dikaitkan data-data ini dengan resort ya. Misalnya demografi ini bisa dikaitkan dengan siapa sih yang datang ke resortmu, siapa sih targetnya, apakah dari semua rentang umur ada atau khusus spesifik. Kalau sport center sama tadi kan ada juga, itu ada nggak targetnya siapa, berapa banyak dan sebagainya. Wisatawannya itu siapa sih? Nah, pekerjaan penduduk. Kalau saran saya ya, em, data yang lebih tepat itu menurut saya daya beli masyarakat sih. Karena kan akomodasi itu berhubungan sama harga kamar per malam, misalnya, ya nggak? Kayak misalkan aku kemarin dah sempat cerita ya kayaknya di Jogja itu banyak banget mall, ya kan? Mallnya itu hampir ada 5 apa 6 ya di Jogja itu ya.
Padahal kalau dilihat UMR Jogja itu mendapati peringkat nomor 2 terendah di Indonesia. Bayangkan, nomor 2 terendah. Ntar lagi kayaknya nomor 1 deh, aku nggak tahu nih. Nomor 2 terendah, tapi mallnya banyak banget kan, jadi berbanding terbalik kan. Mall itu kan semakin banyak mall, artinya daya beli masyarakat semakin tinggi. Tapi secara nggak langsung UMR-nya terendah. Jadi terus kemudian jadi dipertanyakan, loh ini yang beli siapa? Ternyata datanya yang banyak main ke mall itu menunjukkan bukan orang asli Jogja, justru malah dari pendatang yang sedang sekolah, yang sedang menghadiri acara wisuda anaknya gitu kan. Itu kan jadi sesuatu yang menarik tuh, mendesain mall di Jogja eh, dengan pertimbangan bukan pertimbangan UMR lagi, tapi dari daya beli ya, masyarakat daya beli masyarakat yang non walaupun penduduk asli tapi pendatang dan sebagainya itu ya coba ya cari harga per malamnya berapa mas, akomodasinya, terus kira-kira masyarakatnya bisa beli nggak itu kan, karena gini, kalau yang namanya resort itu bukan milik pemerintah, betul nggak logikanya? Resort itu biasanya milik investor, orang punya duit, oh aku bikin resort nanti supaya orang bisa pakai dan bayar, betul ya? Iya, Pemahamannya Pak. Mas Gilang paham kan? Orang bikin Ya. resort itu kan buat cari untung, bukan buat hibah sukarela gitu, bukan kayak bikin masjid gitu. Tapi ini resort, kamu juga harus paham siapa investornya kira-kira. Investor mau nggak bikin resort di situ, balik modal nggak? Terus kalau dikasih harga per malam 1 juta, siapa yang mau menghabiskan uang 1 juta per malam di resortmu gitu? Iya kan? Ini teman-teman juga harus belajar itu. Siapa target penggunanya? Kemampuan daya belinya bisa nggak? Kalau disuruh bayar per malam 1 juta. Kalau tak tanya ke Mas Gilang mau nggak disuruh bayar 1 juta untuk nginep di resortmu itu? Untuk 1 juta nanti kita lihat dari Nah, hasil kan? pariwisatanya juga, Pak. Nah, itu. Jadi kita juga nggak bisa semaunya gitu. Maksud saya kita harus juga harus realistis. Perbandingannya gimana? Per malamnya berapa? Ya, gitu ya. Jadi terus nanti juga bisa dilihat dengan per malam 1 juta fasilitas apa yang bisa didapat. Bedanya sama tempat lain apa? Apa yang bisa menarik? Apa nilai lebihnya? Ya kan? Coba itu, coba Mas dicek ya. Karena resort itu ini banget, apa? Cari untung banget gitu. Nilai ekonomisnya itu pasti dilihat, ya kan? Beda kalau kayak sport center apa temenmu kemarin tuh pasti desainnya bangunan-bangunan publik milik pemerintah. Wah, itu sudah nggak usah cari balik modal itu, pemerintah tuh wes ini aja. Yang penting ada rencana dari pemerintah, selesai udah. Pemerintah punya rencana apa diikuti. Itu ya, itu coba-coba di dicek Mas Mas Gilang, latar belakang pendekatan, Baik, Pak. latar belakang arsitektur ekologis. Ini masih berupa teori semua ya, pengertian ya. Udah kita, Iya, Pak. Masih berupa teori itu, Pak. iya harusnya kamu menjajaki masalahnya dulu. Apa sih masalahnya? Kalau ini maksudnya masuknya di tinjauan pustaka ini malah ya. Coba lanjut ke bawah, tujuan khusus lingkup pembahasan, manfaat, keaslian penulisan, resort dan spa. Nah, resort dan spa, resort pantai. Kenapa kamu nggak cari yang resort gunung, Mas? Resort top mountain gitu. Tadi yang nomor 1 itu, Pak, kan itu di dataran tinggi. Saya kira kemarin itu kan kalau dataran tinggi, kemungkinan bangunannya itu hampir sama gitu, Pak. Saya Hmm. ambil itu. Tapi pas itu judulnya Resort dan Spa, bukan yang Mountain Resort. Cuma kawasannya dataran tinggi. Gitu. Karena kamu bisa juga cek dia fasilitasnya apa, desainnya seperti apa. Kamu bisa pelajari juga bagaimana dia memulai mencari latar belakangnya, itu kan. Sebenarnya itu toh tujuannya juga Iya, Pak. mendapatkan judul penulisan yang mirip-mirip tuh itu loh teman-teman. Selain menghindari adanya judul yang sama itu,
sama banget ya, plek banget. Itu juga membantumu mencari, mempelajari bagaimana orang lain menuliskan tugas akhirnya gitu. Jadi sebenarnya juga enak kalau sudah ada yang pernah mengerjakan itu. Kita juga dapat insight. Oh, ternyata dia membuat latar belakangnya dari sini toh. Oh, gini toh. Ya, cuman ya hati-hati jangan sampai sama persis, berbahaya ya, nggak boleh. Iya, Pak. Home resort, apalagi tuh home resort. Hmm, ya oke deh, coba dicek lagi nanti Mas. Terus em, fungsi langsung ke mountain resortnya ya. Kamu kan sudah spesifik mountain resort kan. Iya, Pak. Jadi langsung pengertian mountain resort ya. Karena kalau resort aja mungkin pengertiannya bisa berbeda ketika ada kata-kata mountainnya. Langsung pada mountain resort apa sih gitu. Em, terus ini kan kamu masih jenis resort. Pasti kamu jelaskan yang pantai, kawasan alamiah. Ini kan sebenarnya nggak begitu penting untuk tugas akhirmu karena kamu sudah mountain resort kan. Iya, Pak. Nanti nggak usah dimasukin. Jadi langsung aja. Mountain resort itu yang seperti apa sih? Klasifikasi standar resort. Ini ada bintangnya, bener ya? Sumbernya dari mana Iya, nih? Pak. Itu kemarin saya lihat jurnal itu sama yang ini Pak di PKTA Kak tingkat dan di perpustakaan itu ada bintangnya gitu Pak. Jadi hampir sama kayak hotel gitu Pak. Oh, ada bintangnya ya. Iya. Oh, oke. Dari segi fasilitas sih Pak lebih tepatnya itu Pak. Oh, gitu. Oke. Jenis kamar ya Pak malah. Oh, ini ya. Tahun 98 ya. Udah lama banget ya. Coba ya. Nanti Iya Pak, lama banget itu lama Pak. banget ya. Udah 20 tahun lebih. Nggak tahu nih. Masih relevan nggak? Cari kalau ada yang lebih baru ya. Soalnya Iya beberapa Pak. kali itu saya kan membimbing juga resort ya. Itu beberapa kali penguji bilang resort itu nggak ada bintangnya Pak Indro. Oh gitu ya. Itu juga saya juga masih belum yakin apa iya atau memang sebenarnya ada khusus untuk resort apa gitu atau gimana. Coba ya dicek ya. Berarti kan kalau misalkan ada bintangnya, berarti kamu nanti bakal ditanya juga tuh sama penguji, teman-teman yang bikin resort ya, mau bintang berapa gitu kan. Nah, kan pasti ada pertimbangan kenapa memasukkan kita memilih bintang satu, memilih bintang dua, bintang tiga gitu kan. Ya tadi kembali ke awal tadi ya daya beli, terus jumlah wisatawan, jumlah kamar yang harus apa yang ingin diusulkan untuk apa namanya, berapa persen sih yang mau kita penuhi gitu. Itu kelas bintang Baik 5. Pak. Oh ini minimal ya. Berarti kalau lebih dari 15 tapi kurang dari 20 masuknya bintang satu. Kalau lebih dari 20 kurang dari 30 masuknya bintang 2. Oh gitu. Kayaknya gitu ya cara memahaminya ya. Iya Pak, tapi nanti saya nih lagi Pak apa kaji lagi Pak, cari data yang lebih tepat Pak. Soalnya kemarin cuma masih baca-baca sekilas, kok Hmm. kebanyakan yang di apa laporan-laporan PKTA dari jurnal juga itu kok dimasukkan gitu Pak. Terus kemarin saya cuma baca sekilas lagi gitu Pak. Oke ya, dicari ya kalau ada yang lebih Iya Pak. update lagi. Iya, Pak. Oke, terus ini ada perbedaan fasilitas resort berbintang. Oh, kalau bintang 4 minimal 50 kamar. Suite-nya 3 gitu ya. Oh, gini kan biasanya kalau kamar tuh tipe ada beberapa tipe, ada yang kecil standar gitu kan. Standar ada yang lebih besar suite gitu ya. Oke, ini 2008 ya. Iya 2000. Pak. Itu Hmm. kemarin juga masih lihat-lihat dari jurnal-jurnal juga sih Pak itu Pak. Ya, coba dipastikan ya, ininya, sumber-sumber terkait. Mungkin dari Dinas Pariwisata ada loh, ini anjuran apa namanya terkait resort ini. Mungkin ada loh dari Dinas Pariwisata, dinas yang membawahi terkait resort.
Karena kalau kita ngomongin rusunawa aja misalnya ya, rumah susun sederhana sewa, rumah susun sederhana milik, itu dari pemerintah ada tuh, dari PUPR, dari dinas PUPR dia ada kayak acuannya gitu. Nah kalau untuk resort ini gimana, ada nggak? Itu Oh, ya berarti dicari. ya ininya Heeh, ya Pak, kayak standar khususnya untuk pembangunannya itu ya Pak. heeh, heeh. Oh iya ya. Dari dinas dinas pariwisata ya mungkin ya. Oke Pak, nanti saya cari lagi Pak. Ya, Oke oke, coba ya dicari ya. ya Pak. Terus standar ruang, data arsitek ya, data arsitek ya, oke deh. Program ruang ya maksudnya ya. Hmm, Ya Pak, itu kayak kemarin itu pas saya buka itu hampir sekilas mirip kayak ini yang punya ya kayak apa hotel perancangan hotel gitu Pak. oke oke oke. Ya, oke deh nanti dipastikan lagi. Langsung kalau bisa yang langsung spesifik Mountain Resort, Mas. Mountain Oke Resort Pak. itu yang saya pahami ya, itu kata-kata mountain, beach, atau apapun yang di depannya resort. Kan tadi ada tuh kayak di tabelmu tadi mana sih? Ya, Nah, itu yang dia ada beach, ada rural resort. Itu karena mereka ada fasilitas yang spesifik. Nah, ini loh ada nih loh. Diving, surfing, flying board. Nah, olahraga pantai. Nek mountain resort mana? Oh, nggak ada malah. iya Pak itu belum ada Pak. Nah, kan harusnya kamu cari mountain resort supaya dapat fasilitas wisata yang wajib itu apa gitu. Supaya nanti bisa kamu masukkan. Apakah dia harus ada kolam renang misalnya? Apakah dia harus ada gym misalnya? Apakah apa sih fasilitas yang harus ada ketika disebut mountain resort gitu? Gitu ya Mas ya Oh iya maksudnya Pak. ya. Paham ya? Coba ya. Iya Pak. Biar kamu nanti juga nggak kesulitan gitu. Nah, Iya kamu iya Pak. bisa mulai dengan melihat dari contoh-contoh tugas akhir tadi ketika dia bilang mountain resort, dia tinjauan pustakanya apa gitu. Yang Oh dia iya dapat. Pak. Nah, boleh dilihat boleh gitu. Iya. Terus lanjut di bawahnya ini coba nanti gini, ini kalau menurut kaidah penulisan ketika kamu memasukkan gambar, itu kamu wajib memasukkan satu paragraf minimal kalimat ya. Karena kalau cuman kamu masukkan gambar tanpa kamu masukkan penjelasan itu nggak ada artinya gitu. Jadi kalau misalkan kamu masukkan gambar ini, itu di bawahnya atau di atasnya harusnya ada paragraf yang dituliskan gitu. Dan itu menceritakan gambar apa sih? Ya, paham ya maksudnya ya teman-teman ya? Oh iya Pak, berarti Hmm, berarti setiap gambar itu harus ada sedikit kayak definisinya gitu ya Pak buat nerangin betul. itunya. Oke Heeh, Pak. betul. Jadi kayak misalkan nih kamu masukkan gambar. Gambar di atas merupakan skema hubungan pelayanan untuk ruang tamu pada eh, fungsi hotel. Dapat kita lihat bahwa di setiap kamar hotel atau di setiap apa terdapat pelayanan servis apa gitu. Jadi ada kayak penjelasannya, deskripsinya gitu. Paham ya maksudnya ya? Nih, misalkan nih, gambar 2.2 merupakan standar minimum ruang pelayanan, di mana di ruang pelayanan terdapat minimal lebar 50 untuk di sisi kasur misalnya, dan apa nih gitu misalnya. Ini ceritanya apa sih, tentang apa sih? Gitu ya, Mas ya. Iya Pak, siap. Oh, terus nah sumbernya dilengkapi, sumber-sumber BDPS apa sih? BDPS itu apa sih, Mas? Oh, kemarin itu saya masih ini Pak, cuma ngikutin dari jurnal Pak. Nanti saya cari yang lebih anu lagi Pak sumbernya. Kalau NAD ya juga apa nggak tahu. Kemarin itu kayaknya itu NAD itu yang lewat data arsitek Pak. Oh, tahun 2000. Ya Lama kemarin ya, kan lama saya banget pakai ya. pakai yang ini Pak apa jilid itu loh Pak yang buku dari yang e-book dari ada tahun jilidnya itu saya pakai itu Pak. Tapi nanti misal ada yang lebih baru sumbernya saya masukin yang terbaru juga. Oh, ya, cari yang baru ya 2011. Ya kayaknya itu Single apa room, twin room, tahun triple room. ya? Oh iya. Ini nama-nama kamarnya nih ya.
Ya Pak, itu mah lebih kayak ke ini Pak, kayak ke hotel itu. Oh, ini resort ya, bener ya? Iya, resort. Resort tapi itu kemarin pas saya ini baca-baca lagi pas habis nulis itu kok ini lebih kayak ke ini apa nama itu ruangan kayak hotel itu Pak, kayak tipe-tipe yang di hotel itu. Hmm, oke. Nanti dia acuannya harus ada berapa gitu. Iya Pak. Coba cari ya. Kalau mountain resort ada berapa tipe? Apakah harus ada sampai presidential room? Ya, coba dicek ya. Baik Pak. Oke, terus standar dapur restoran, kolam renang. Nanti disuruh bikin kolam renang juga berarti. Kalau kemarin saya lihat dari yang saya baca itu kebanyakan yang mountain resort itu ini Pak. Ada kolam renangnya dari ini juga. Saya cari di apa kayak presiden-presidennya itu kebanyakan ada kolam renangnya Pak. Makanya saya kemarin saya masukin itu kolam renang itu Pak. Hmm, oke oke. Yang penting fasilitasnya yang wajib ya, yang terpenuhi apa yang wajib harus terpenuhi dulu ya. Kalau tambahan tuh boleh. Jadi misalkan gini, fasilitas wajibnya ada tiga. Tadi yang kayak di atas tadi tabel-tabel tadi itu terus kemudian kamu tambah fasilitas tambahan itu ya boleh. Tapi wajibnya terpenuhi dulu. Oke Pak. Sama kayak kamarnya misalkan harus ada berapa gitu kan. Tadi bintang tadi mau ditambah lagi ya nggak apa-apa. Yang penting minimalnya itu ada gitu. Oh ya. Terus pengguna resort. Oh ini ada nih pengunjung. Oh cuma ini aja ya klasifikasi. Iya Pak. Yang dimaksud pengunjung itu siapa gitu? Pengelola masyarakat setempat. Pendekatan arsitektur ekologis. Ekologis. Ekologis ini sumbernya dari mana nih ya? Ekologis. Sumbernya dari mana nih Mas? Oh iya Pak. Belum saya masukin Pak itu. Iya ini belum belum ada ya. Nggak jelas Iya nih apa belum. buku Iya Pak. apa siapa gitu. Arsitek yang mendesain dengan arsitektur ekologis fluktuasi, stratifikasi, saling oh, ini prinsipnya ya. Prinsip prinsip ekologi ada satu, dua, tiga, tiga aja ya. Iya Pak. Kemarin saya di jurnal itu keluarnya cuma tiga itu aja Pak. Tapi saya belum ini Pak juga belum cari sampai lebih dalam gitu Pak. Jadi baru sekilas beberapa jurnal kok agak sama saya masukin gitu Pak. Oh Mungkin nanti gitu. lebih. Ya. Ada arsitektur bionik apa lagi nih? Ini ya oke deh. Kayaknya perlu dipelajari lagi deh Iya Pak. pendekatan Iya, iya. Sekarang kemarin arsitektur agak ekologi ini. ya. Iya Arsitektur Pak. ekologis ya. Oke. Ek- Arsitektur ekologis. Ekologi atau ekologis? Ekologis ya. Ekologis Pak. Ekologis. Ini ada lagi nih karakteristik. Nah, itu Pak kemarin saya bingungnya itu Pak. Yang antara karakteristik sama prinsip-prinsipnya itu Pak. Hmm, Soalnya itu kan di asa satu terus bawahnya ada prinsip-prinsip gitu loh Pak. Saya ini kemarin apa nih? Sumbernya dari mana nih? itu saya lihat dari ini juga Pak, jurnal kayaknya kakak tingkat itu sama di internet ada itu. Nah itu, makanya kemarin saya ini kan saya tulis dulu, barangkali besok pas asistensi mau saya tanyakan ke Pak Indro langsung. Gitu. Kayaknya kalau menurut saya sama loh Mas, karakteristik dan prinsip kan sama-sama kayak bisa disebut arsitektur ekologis ketika apa sih gitu kan, karakter Oh dan iya, prinsip. Karena nanti pada dasarnya kamu harus memilih mana yang akan kamu jadikan panduan dalam mengaplikasikan gitu, ya kan? oke Em, Pak. kalau saya bilang sama-sama benernya gitu, karena ini juga bisa dipakai, ini bisa dipakai gitu. Tapi kalau misalkan kamu bisa menerawang atau kira-kira mana yang lebih bisa menyelesaikan masalah resort dan lebih cocok bahasanya lebih mudah dipahami, kamunya juga paham. Karena kan kalau misalkan kamu memilih
teori tapi kamu sendiri gak paham kan juga susah ya kan? Nggih. Kira-kira Nggih. juga, iya tuh Mas. Jadi kira-kira mana yang masuk ke resort yang kamu juga paham, mudah kamu pahami, ada contohnya, ada referensinya, ada studi kasusnya mungkin barangkali yang bisa membantumu menjelaskan ini nanti. Kayak misalkan menggunakan bahan baku alam tidak lebih cepat daripada alam mampu membentuk penggantinya. Ini maksudnya apa gitu? Kamu bisa bisa aplikasikan gitu. Apakah nanti dia artinya itu menggunakan material yang bukan dari alam atau malah material yang bisa yang tersedia banyak atau gimana gitu kan? Intinya apa sih ini? Gitu. Nggih, Pak. Atau malah yang di atas ini. Fluktuasi bangunan dimaksudkan dapat sebagai tempat membedakan antara budaya dan hubungan proses alami. Bangunan seharusnya mencerminkan hubungan proses alami yang terjadi di lokasi itu. Wah, aku bingung ini aku Mas. Fluktuasi itu apa ya? Fluktuasi. Nggih, Pak. Aku juga Saya bingung juga aku nih. Pak. Ini maksudnya gimana nih? Jadi coba deh, jangan mempersulit diri sendiri ya. Cari yang Nggih. karena ini sama-sama benar gitu. Mau teorinya, karena kadang-kadang teori itu nggak harus selalu dipakai semua. Ada yang teorinya cukup pakai punya A aja, B aja, C aja. Gitu ya. Nggih, Coba, Pak. coba dicek. Barangkali ada lagi yang lain loh, Mas. Arsitektur ekologis menurut Iya, menurut siapa gitu. nanti saya ini lagi, Pak. Saya cari jurnal-jurnal lagi, Pak, mumpung masih ada waktu. Ya, dicari lagi ya, coba ya. Ya, Pak. Kalau dari tugas akhir yang serupa judulnya mungkin ada nggak, Mas? Kamu nemu nggak? Kan ada tugas Eh, yang penulisan kan tadi kan. iya, kemarin saya ini, Pak, di perpustakaan UTM gitu ada, Pak. Nah ini kan dia. Oh ini ekologi aja ya, bukan arsitektur ekologi ya. Yang pendekatannya arsitektur ekologi, coba cari ya. Dia pakainya teori yang mana gitu. Coba ya dicari lagi Mas, boleh Mas. Iya, besok saya tak ke ini lagi, Pak, ke perpustakaan cari. Kemarin itu saya sudah ini, Pak, apa? Dapat ini kan apa yang PKTA punyanya kakak tingkat. Cuma ini Pak, belum sempat saya buka ini waktu sama ini apa? Udah suruh keluar sama pengurusnya Pak. Soalnya tutup. Saya Oke, oke. kesorean itu datangnya. Ya wes, oke nanti dilakukan ya, dipelajari yang lebih Gitu. lengkap ya. Sama Iya Pak. aplikasinya sih Mas, yang penting tuh. Oh, iya. Ya aplikasinya di mana dia? Di contoh aplikasi desainnya di mana gitu. Oh berarti misal ini Pak apa? Kayak yang tadi ya sumber yang terbarukan gitu nanti ada gambarnya gitu ya Pak. Berarti nggak diterangkan gitu lagi ya Pak. Sebaiknya kamu buat kamu pahami aja. Buat kamu Oh, oke. buat kamu gambaranmu untuk membuat konsep di PKTA nanti kan di bab 4 nanti kan kamu bakal bikin itu. Bakal bikin bakal menjelaskan itu gitu. Oh, oke, oke. Ah, Siap ah, ah. Pak. Biar nanti kamu ketika bikin prinsip ini sudah dapat gambaran oh yang ini tuh aplikasinya di sini loh, di sini loh. Gitu. Hmm. Oke Pak. Gitu ya, gitu ya. Dan nanti wajib misalkan ya, misalnya Mas Gilang, Mas Haris, Mas yang sebelum-sebelumnya tadi, prinsip-prinsip ini ketika kamu sudah menentukan menggunakan teori ini semua harus diaplikasikan, harus ada aplikasi desainnya, harus ada muncul di mana gitu. Kalau ada 4 prinsip, empat-empatnya harus kamu munculin. Nggak boleh terus cuma ambil satu gitu doang nggak boleh. Jadi semuanya harus diaplikasikan menjadi bentuk konsep. Nah, Wah, munculnya di mana gitu. Konsep itu kan apakah struktur, apakah material, apakah zonasi, sirkulasi, fasad, gubahan, apa gitu. Maksudnya kemana gitu. Gitu ya, paham ya maksudnya ya? iya Pak. Siap. Oke. Jadi meskipun sedang menulis tinjauan pustaka, teman-teman tuh juga sudah harus mikirin ini nanti tak aplikasikan kemana ya desainnya ya kira-kira gitu. Sudah mulai mikir ke situ, sudah bayangannya itu menulisnya itu sudah sampai ke bab 4 ya, analisis itu. Oke, terus ini studi pustaka, studi kasus ya. Ini Iya Pak. mountain resort ya.
Iya, Pak. Mountain Resort ini gambar. Nah, ini tadi dibahas ya. Ini em, gambar apa? Oh Oh, iya, ternyata Pak. kalau Mountain Resort itu tidak satu bangunan besar, tapi dia terpisah-pisah ya. Iya, Pak. Pisah-pisah. Jadi Nah, kayak ini rumah gitu. berarti dia bukan bangunan tinggi ya. Bukan, Pak. Jadi kayak lebih ke kawasan gitu sih, Pak. Nah, berarti kan kamu bisa intisarikan gitu. Studi. Oh, ternyata kalau resort itu lebih ke em, single apa namanya? Lebih ke bangunan yang apa tertata, mengikuti bentuk lahannya. Tapi dia itu ini kan mungkin ada topografinya, mengikuti Iya, Pak. bentuk. Nah, coba deh kamu pelajari. Jadi bukan bangunan tinggi, tapi dia bangunan sederhana yang diatur dengan pertimbangan topografi. Terus kamu juga bisa pelajari nih, Mas, bagaimana akses kendaraan. Nah, parkir, di mana parkirnya? Ada nggak parkirnya di sini? Di mana Oh dia iya. buat parkirnya? Di mana dia membuat sirkulasi orang datang terus kemana sih? Resepsionis tempat pesan kamarnya. Ini ada satu bangunan yang besar nih apa sih? Apakah restoran? Apakah fasilitas? Apa nih? Coba kamu pelajari ya. Bagaimana dia membuat sirkulasinya. Kan nggak mungkin orang datang terus langsung parkir di depan kamar. Iya. Gimana akses masuk site plan-nya itu mana? Gitu. Urutan orang datang gimana sih di resort gitu? Ya gitu ya. Coba dipelajari ya. Iya, Pak. Terus habis itu tipe-tipe kamarnya, ada tipe apa aja, fasilitasnya apa aja yang ada. Oh iya. Nah, toh? Oh Iya, ini Pak. apakah pemandian air panas? Nah, apa nih? Coba kayaknya menurut saya perlu dikaji lebih lanjut. Nanti munculin tabel ya. Bikin tabel nih buat semuanya nih yang teman-teman di Zoom bikin tabel, studi, intisari, summary, kesimpulan pembelajarannya apa sih? Yang menarik di mana? Yang mau kamu tiru apanya? Ya, aplikasinya di mana? Gitu. Guys, gitu ya. Terus Iya, Pak. bilang, guys, gitu aja mungkin. Ya udah sampai sini aja ya. Oh iya, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. ya sama-sama Mas. Masih ada Mas Nono Harno. Nah, ya saya udah kemarin Pak. Oh, udah ya, oke, Mas Nono. Ada yang mau didiskusikan, Mas Nono? Nah ini kan Bang Iya. Gimana? Ini Boleh? kan Abang ini kan yang kan saya kemarin ngajuin buat ganti judul ya Pak. Oh, ha. Nah, terus kan untuk pengajuan judul sekarang tuh ada prospek pengembangan di Kota Subang tuh menjadi kota Smart City. Nah, buat terus untuk perancangan mall ini itu yang di Kota Subang dia harus apa sih mengintegrasikan Smart City itu ke dalam bangunan mall apa dipisah Pak? Nah, itu Hmm, coba apa judulnya yang baru? yang baru sekarang perancangan mall di Kota Subang. Ya kayak udah Perancangan Mall di Kota Subang, dengan pendekatan pendekatan arsitektur hijau. arsitektur hijau. Berarti kamu mau bikin mall, ntar tak tulis ya di sini ya, mall di Subang ya lokasinya. Subang itu Jawa Barat, mana? Jawa Jawa, Barat ya. ya toh, Jawa Barat, arsitektur hijau. Hijau. Oke, oke, gini, gini, gini. Tadi sempat mendengarkan ini ya dari Mas Mas Nono tadi, saya sempat cerita juga mall di Jogja tadi. Sempat Ya mendengarkan Bang itu ya. nggak tadi? Ya Sempat ya? dengaran. Nah, Ya. tadi kan mall itu kan sangat erat kaitannya dengan daya beli ya, kemampuan ekonomi, ekonomi kan, daya beli gitu, atau UMR gitu, UMR, upah minimum regional. Dari UMR itu biasanya terus ketahuan berapa sih daya belinya gitu. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kelas mall. Karena mall itu seperti bangunan yang lainnya, seperti hotel, resort, pasti punya standar, pasti punya kelas. Nama penyebutannya mungkin berbeda ya, bukan kelas, tapi mungkin eh,
tipe atau mungkin apa ya kamu cari. Karena nanti gini, kamu sudah pernah main ke mall di Jogja kan? Udah pernah Pernah main Pak? ke mall Ambarukmo Plaza dan Iya. ke Sleman City Hall? Udah pernah? Pernah Pak? Pernah. Keduanya udah pernah? Pernah. Udah pernah Iya ya? Pak. Oke, oke. Iya. Kalau kamu sudah sering ke mall, biasanya itu kamu bisa melihat ada mall yang mungkin dari bioskopnya aja deh. Bioskopnya itu ada yang 21, 21, ada yang bioskopnya itu CGV. Pernah tahu ya? Iya tahu Pak. Nah, itu biasanya itu harganya itu mengikuti kelasnya. Jadi kayak 21 itu kelasnya lebih tinggi daripada CGV. Gitu ya. CGV itu lebih murah. Kadang-kadang harga tiketnya lebih murah, harga snacknya lebih murah. 21 tuh lebih mahal. Nah, terus kayak misalkan Angkor. Angkor tuh kalau di mall tuh kayak di toko yang besarnya. Kayak kalau di Ambarukmo Plaza tuh ada Informa atau S Hardware ya, saya lupa. Pernah tahu nggak? Tahu Pak. Tahu. Nah, maksudku gitu, Mas. Jadi ada toko-toko yang nanti yang dimasukkan itu harganya biasanya lebih mahal daripada pesaingnya. Jadi kayak kalau S Hardware tuh lebih mahal daripada Matahari gitu kan. Mall Malioboro kan pakainya Matahari atau apa sih gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan kenapa kita harus lihat ekonominya gitu. Karena tenan ya. Kalau istilahnya kan mall itu kan nanti ada orang nyewa kan. Menyewa itu kan tenan ya. Tenannya itu berbeda-beda setiap kelas, setiap tingkatannya, setiap mall gitu. Kalau di Jogja mall yang tingkatannya tinggi itu Hartono Mall itu. Terus habis itu Hartono Mall itu kan kayak kamu lihat tuh ada apotek yang namanya saya lupa namanya. Itu tenan-tenannya itu kelas-kelas atas harganya mahal-mahal. Tapi beda kalau kamu lihat di JCM atau di eh, Sleman City Hall itu dia. Itu beda tuh. Tenan-tenannya tuh lebih kelas menengah ke bawah, kelas menengah gitu. Kayak kayak harga-harganya atau jenis-jenis tenannya tuh lebih murah daripada yang di Hartono Mall ataupun di Ambarukmo Plaza gitu. Kalau kamu ngamatin ya. Nah, itu coba kamu cek. Dan sebaiknya nih kamu cek juga Mas Mas Nono di Subang itu udah ada mall atau belum gitu loh. Nah, ini kan karena di Subang tuh kalau rencana dari pemerintah tuh dia bakal ngadain namanya Pesona Mall Subang yang pertama kalinya, Pak. Sebenarnya ini tuh mall yang ada di pemerintah itu karena emang dari keresahan masyarakat. Kenapa di Subang nggak ada mall ya? Gitu, Pak. Oh, oke. Karena gini, ada juga loh Mas di Jogja itu yang daerahnya itu memang tidak setuju ada mall. Contohnya apa? Contohnya Bantul. Bantul itu eh, eh, di Jogja juga. Memang dia pemerintah daerahnya nggak mau ada mall, nggak mau ada mall karena apa? Ketika ada mall, pasar-pasar yang di Bantul itu jadi tersaingi dan kalah. Orang jadi nggak mau main ke pasar lagi. Nah, ini tolong makanya dicek bener-bener Subang butuh mall atau enggak. Terus yang mengatakan butuh mall itu siapa gitu, apa pemerintah atau bukan. Jadi supaya apa? Supaya relevan, supaya memang benar-benar dibutuhkan gitu. Ya, terus kalau memang udah benar dibutuhkan, cari data ekonominya. Nanti akan mempengaruhi jenis-jenis tenannya yang akan dimasukkan, jumlah tenannya jenisnya apa, ya kan? Terus berapa jumlah tenan yang akan disediakan, itu kan akan mempengaruhi jumlah lantai mall, gitu kan? Ada tuh mall yang sampai 8 lantai, ada mall yang cuma 4 lantai, gitu Mas. Jadi coba nih, kamu ini saling berkaitan nih, lokasi. Makanya kan latar belakang lokasi, latar belakang fungsi, latar belakang pendekatan tuh saling berkaitan. Itu ya, tadi kita belum bahas yang pendekatan. Baru yang fungsi dan lokasi. Pastikan butuh fungsi itu dan fungsi ini ada standarnya nggak masuk yang mana gitu. Terus kalau ada, tuliskan di di judul. Karena ada juga tuh namanya mall pelayanan publik. Namanya mall, tapi isinya pelayanan publik. Kayak misalkan perpanjangan SIM, KTP, yang pemerintah itu, yang kayak Dukcapil. Apakah itu Nah, yang dibutuhkan? nah iya, jadi bukan hanya untuk
pendukung apa sih UMKM di Kota Subang saja Pak, tapi emang ada pengajuan dari pemerintah tuh emang menjadikan kayak pelayanan publik gitu Pak. Emang pemerintah di Ah, Kabupaten Subang tuh emang apakah emang itu? kurang tertata gitu Pak. Nah, kalau memang itu berarti kamu harus cross check lagi tuh pelayanan publik apa yang akan dimasukkan ke mall tersebut. Karena kan banyak apa SIM, apa kalau SIM kan berarti nanti bakal ada tempat ujian SIM atau KTP, ada tempat perpanjang KTP, ngambil foto, ada apa nih yang mana nih gitu. Coba kamu bener-bener pastikan ya Mas ya. Itu oke. Oke, lanjut yang terakhir ini tentang pendekatan Mas Mas Nono, arsitektur hijau. Gini Mas, mall itu kalau yang saya pahami ya, permasalahan mall bukan permasalahan ya. Pasti mall itu membutuhkan energi, pasti menyalakan lampu, bener kan? Nggak ada mall yang hanya menggunakan penghawaan alami, nggak ada ya, bener ya? Iya Pak, benar. Setuju kan? Mall itu pasti Setuju. pakai AC, penghawaan buatan, dan pasti menggunakan pencahayaan buatan. Jarang atau mungkin bahkan nggak ada ya mall yang menggunakan penghawaan alami atau pencahayaan alami. Mungkin ada, tapi di bagian tertentu, betul? Mungkin di ruang Betul tertentu Pak. yang hanya di kecil aja yang nggak membutuhkan banyak aktivitas. Nah, masalahnya, Mas, arsitektur hijau ini ya, itu berkaitan dengan penghematan energi. Ini jadi kayak kontra. Gimana caranya kamu bisa menghemat energi? Ya kan, kan arsitektur hijau itu kan tujuannya tuh menghemat energi kan. Tapi di tempat Iya Pak. di tempat fungsi yang di tempat fungsi yang pasti boros energi gitu. Masuk masuk di ini enggak logika enggak? Gimana caranya kamu bisa menghemat Iya masuk Pak masuk. di tempat yang pasti boros energinya? Kan jadi pertanyaan tuh. Jadi pertanyaan yang sebenarnya juga tantangan yang menarik nih. Gimana caranya mall yang pasti menghabiskan banyak energi, tapi tetap nyaman nih kalau dibuat dengan hemat energi? Gimana caranya, Mas? Nah, itu kan jadi sebenarnya menarik tuh. Ada nggak studi kasus yang didesain? Ada nggak studi kasus yang bisa jadi kamu bahanmu untuk menstudi gitu bahwa ada loh Pak mall yang ternyata didesain dengan hemat energi. Contohnya di Singapura Pak, dia konsepnya mall terbuka, ada tanah, ada tamannya di tengah-tengah misalnya kan, misalnya loh saya juga nggak tahu. Atau ini Pak, saya nemu juga mall di Bandung namanya J-Work itu konsepnya dia eh, tidak bangunan tinggi tapi dia luas gitu. Kan mall itu kan identik dengan bangunan tinggi. Ini dia cuman 2 3 lantai tapi memanjang ke belakang misalnya gitu. Nah itu Mas, ini kayak pro kontra gitu. Kayak kalau istilahnya itu too too good to be true gitu. Kayak bukan nggak mungkin tapi tingkat tingkat kesulitannya ini. Nah, kamu sanggup nggak nanti nih menciptakan bangunan yang hemat energi di bangunan mall yang identik dengan boros energinya gitu. Yang otomatis nih Mas 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 siapa namanya nih Mas Nono, kamu tentunya harus menghitung berapa yang bisa dihemat. Karena tujuan arsitektur hijau kan menghemat energi. Berapa energi yang bisa dihemat gitu. Masuk akal nggak? Ya, masuk akal Pak. Soalnya tadinya tuh kenapa ngambil arsitektur hijau tuh karena biar terintegrasi terhadap pembangunan smart city Pak. Karena smart city kan itu dengan teknologi mungkin bisa dibilang apa sih yang hemat energi juga kan Pak terhadap lingkungan ramah lingkungan. Nah, oke boleh. Boleh, Mas. Coba kamu mulai studi bermula dengan contoh-contoh tugas akhir yang serupa. Ada nggak mall yang didesain dengan arsitektur hijau, terus dia mengaplikasikannya di mana? Dan cari juga dengan contoh studi kasus bangunan yang memang sudah terbangun, misalkan dengan pendekatan arsitektur hijau gitu. Boleh, boleh. Sip. Ya, Ya, Pak. Baik, itu ya. terima kasih. Coba ya, Mas Nono ya. Ini tantangan yang menarik gitu. Karena ya menurut saya semakin menarik tantangannya itu biasanya nanti semakin menarik desainnya. Desainnya jadi, ternyata bisa ya mall dengan mengolah air hujan misalnya. Oh, bisa ya mall dengan
memanfaatkan cahaya matahari untuk apa itu. Oh, ternyata bisa mall untuk mengolah eh eh, grey waternya, misalkan penggunaan grey water, limbah grey water berdasarkan jurnal grey water atau limbah air di mall itu sangat besar sekali. Ini bisa memungkinkan untuk digunakan kembali untuk yang dimanfaatkan untuk apa, misalnya gitu. Misalnya ya, jadi coba Mas ya, coba ya. Terus harapan saya sih kalau kamu sudah memilih arsitektur hijau, kamu konsekuensi dengan yang namanya berapa persen yang bisa dihemat, ada prosentasenya, ada hitungannya. Ada paling enggak kamu berusaha untuk membuktikan bahwa memang desain yang kamu buat itu hemat energi gitu. Gimana caranya? Salah satunya menghitung atau mensimulasi gitu misalnya ya. Itu menurut saya nanti akan sangat baik sekali gitu di apa tugas akhirnya gitu. Karena nggak hanya sekedar, kalau saya boleh bilang itu nggak hanya sekedar membual, nggak hanya sekedar cerita bahwa desain saya baik, tapi bisa dibuktikan. Itu kan susahnya ya, membuktikan desainnya itu baik gitu, Mas. Iya sih Pak. Mas Nono ada ini nggak? Ada pengalaman software simulasi nggak? Atau menghitung energi? Belum sih Pak, tapi pas kemarin mata kuliah tentang apa sih arsi hijau tuh emang ada tuh aplikasi buat simulasi Pak. Oh, boleh, boleh digunakan, Mas. Ikut ini nggak mata kuliah performa bangunan nggak? Ikut Pak, kemarin betul sama Bapak juga. Oke, nah boleh tuh digunakan, Mas. Misalnya nanti pakai misalkan mau memanfaatkan pencahayaan alami secara optimal itu konsepnya kan. Ruang-ruang mana aja yang kira-kira bisa pakai pencahayaan alami. Kamu buat ternyata bikin gubahan, bikin denah. Wah, ternyata ruangan-ruangan ini itu bisa Pak pakai pencahayaan alami, pakai skylight aja. Jadi yang pencahayaan buatan itu nantinya cuma di ruang-ruang tertentu nih di mall yang, nah mall kan mall apa dulu nih, tadi kan kamu perlu cerita mall apa tadi. Gitu ya. Iya Pak. Ini kan kalau untuk dari pemerintah kan untuk apa sih untuk meningkatkan layanan publik kan ada beberapa kayak harus di dalamnya tuh ada pengurusan KTP, terus ada perbankan dan yang lainnya itu kita harus pilih salah satu apa harus dimasukin semua Pak? Kita masuk ke Biasanya itu ada rencana dari pemerintah tuh mau masukin apa aja biasanya ya. Kalau ada, kalau dari pemerintah ada rencananya, masukin semua, Mas. baik Pak. Coba ya dicari ya. Ya Pak. Nah, teori-teorinya juga boleh. Ya gitu, Mas. Saya kira itu teman-teman untuk apa namanya sesi diskusi malam ini. Ternyata udah jam setengah 10 ya, nggak terasa. Terima kasih nih buat teman-teman semuanya. Saya tutup ya untuk sesi diskusi malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Baik.